Halo, kembali lagi bersama gue Joni Saputra dari Bengkel Clipper. Jadi di konten kali ini gue mau bikin konten tentang rutinitas servis atau kegiatan servis yang sehari-hari gue servis. Jadi ini gue udah ada dua mesin, yaitu mesin wall super taper corded yang ini sama wall detailer. Jadi ini yang keluhannya yang mesin super taper corded ini dia nggak ada tenaganya, terus juga dia di bagian blade dia udah hitam atau karat seperti ini nih. Terus kalau yang detailer ini dia keluhannya kemarin kata customer dia diganti pakai kabel yang biasa. Jadi ini peringatan buat kalian, jangan sekali-kali kalian ganti kabel adaptor kalian dia diganti tanpa adaptor, atau langsung diganti langsung pakai colokan, nanti dicolok ke listrik pasti langsung turun semua listrik kalian. Jadi jangan sampai kalian ganti pakai kabel seperti ini. Kalaupun bisa, ini karena dia bagian soket pada buat penyambungan di panel PCB detailer dia tuh udah patah. Jadi seperti ini, akhirnya sama dia diganti pakai kabel biasa. Alhasil setelah dicolokin listriknya turun semua. Jadi kalau misalnya kabel kalian udah kayak gini tapi masih hidup kabel adaptor yang ini, jangan dibuang. Nanti gue kasih solusi terbaiknya gimana caranya. Oke, jadi untuk yang pertama gue mungkin mau servis yang seperti taper corded ini karena dia katanya nggak ada tenaganya, dan gue mau cek untuk bagian daleman-dalemannya. Nah, jadi ini gue mau coba tes nyalain dulu ini untuk clippernya. Jadi kalau misalkan untuk ngecek power corded atau mesin corded itu gampang banget, tinggal kalian mencet aja bagian blade ini seperti ini. Kalau misalkan blade ini berhenti, berarti otomatis itu powernya nggak ada, karena settingan di sininya nih, settingan adjustable ini dia nggak boleh terlalu kendor seperti ini. Jadi harus diatur ulang, harus nggak boleh terlalu kenceng dan juga nggak boleh terlalu kendor gitu. Jadi langsung aja kita bongkar. Untuk tutorial bongkar pasang udah ada di IGTV Bengkel Clipper, jadi kalian tinggal tontonin satu-satu. Oke. Nih, sekarang udah gue bongkar. Kenapa alasannya pengaturan ini nggak boleh terlalu kendor dan nggak boleh terlalu kencang? Kalau misalkan terlalu kendor seperti ini, otomatis jarak magnet atau panel kanan ini dia terlalu jauh. Jadi ini untuk menghasilkan getaran dia tuh nggak ada. Jadi ini jaraknya terlalu jauh. Kalau misalkan gue kencengin, dan kalau misalnya jaraknya terlalu dekat sampai benar-benar kencang seperti ini, nah ini terlalu dekat, akhirnya dia juga nggak bisa ngasilin getarannya maksimal karena dia jarak antara magnet sama panel kanannya dia tuh terlalu dekat. Jadi otomatis nggak bisa menghasilkan getaran yang maksimal. Jadi setelahnya dia nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu kendor, ataupun nggak boleh terlalu kencang seperti ini nih. Jadi kalau misalkan udah di setel kayak gini, tinggal kalian setel ulang untuk bagian blade-nya. Nih sekarang gua mau bersihin untuk bagian blade-nya karena emang ini sayang banget, blade-nya kayaknya sih masih tajam. Jadi langsung aja gue mau poles pakai autosol. Nih blade-nya udah benar-benar karat hitam, tapi untuk bagian blade bawahnya dia masih bagus. Jadi langsung aja gue poles. Nah, ini sekarang blade yang udah gue poles nih, hasilnya seperti ini. Memang nggak bisa benar-benar hilang semua flek-flek hitam atau bekas karatnya, tapi seenggaknya dia udah lebih putih ketimbang yang tadi. Nah, ini dia tampilan depannya, yang tadi bener-bener hitam semua coklat, ini sekarang udah keangkat lumayan dan rada bersih. Nah, ini dia hasilnya setelah kita poles. Nah, untuk tutorial poles sudah ada juga di video IGTV kita, dan media yang kita pakai seperti biasa ada autosol, bisa kalian dapatkan di toko bangunan atau listrik pasti ada namanya autosol, dan juga pakai sikat besi. Ini sikat besi. Terus yang ketiga pakai kertas, tinggal kalian gosok-gosok setelah kalian gosok pakai sikat besi ini. Oke, jadi semua video-video tutorial tentang poles blade udah ada di video IGTV kita. Nah, sekarang gue mau pasang blade-nya setelah gue poles. Nah, tapi sebelum itu, jadi untuk mesin corded pasti di sini ada busa. Jadi buat kalian yang busanya udah jelek, terus juga udah penuh dengan rambut, bisa kalian ganti pakai busa atau spon biasa. Nah, kalau misalkan kalian habis beli mesin baru, kan di situ ada juga busa yang bawaan dari mesin. Bisa kalian buat sendiri seperti ini buat penahan rambut biar nggak masuk ke dalam mesin seperti ini, ya. Ini pentingnya buat menghalangi rambut agar tidak masuk ke dalam dinamo, di sela-sela dinamo seperti ini.
Ini kegunaan busa ini. Jadi setiap mesin kordet atau mesin yang kabel tuh pasti ada busanya. Jadi langsung aja kita pasang blade dan kita tes juga untuk ketajamannya untuk potong rambut nanti setelah kita poles. Oke, jadi ini blade-nya udah gue pasang dan juga nih gue mau ngetes mau buat potong rambut setelah gue poles. Oke, kita nyalain dulu mesinnya. Nah, jangan lupa dikasih oil setelah dipoles blade-nya, dan ini udah gue kasih pakai oil. Jadi untuk poles dia nggak mempengaruhi ketajaman ya. Oke, aman. Ya, jadi sekarang gue lanjut untuk servis detailernya, dan ini gue udah gue bikin serabutnya udah gue iniin. Nah, ini seperti ini serabut kabelnya. Jadi tinggal kita sambungin aja ke bagian PCB atau bagian saklar detailernya. Nah, kita lepas dulu. Nah, caranya kalian tinggal dibagi dua untuk serabut atau serabut kabelnya ini dibagi dua, nanti dimasukkan ke bagian soket pada PCB-nya nih yang bolong ini nih, yang kecil. Nah, ini ntar kalian masukin aja ke sini dua-duanya, mesin yang biru jadiin satu, nanti masukin dulu karena memang kalau misalkan semua digabungin nanti dia nggak muat, jadi harus kalian bagi dua, nanti dimasukin ke lubang yang ini, baru nanti kalian timpa solder biar kuat. Nah, gitu cara. Jadi langsung aja kita masukin dulu untuk kabelnya yang ini, serabut-serabut kabel ini ke dalam lubang yang di soket PCB atau soket saklar detailer ini. Oke, jadi ini udah gue masukin untuk serabut-serabut kabelnya. Jadi yang kalian pasti ngalamin bagian soket ini pernah patah, jadi jangan dibuang. Untuk kabel adaptornya tinggal kalian klopek aja kulit kabelnya, ambil serabutnya, nanti masukin aja ke lubang pada bagian panel PCB-nya seperti ini. Ini kalau udah kayak gini sebenarnya udah aman, cuma kalau nyari lebih amannya tinggal kita tambahin solder biar dia nggak lepas. Pada saat nanti waktu motong pasti kan goyang-goyang, jadi kalau misalkan kita solder jadi lebih aman. Nah, ini kita solder aja. Oke, udah tinggal sebelah. Nah, ini sekarang udah gue solder karena biar kuat juga, takutnya nanti kalau ketarik-tarik pada saat motong bisa lepas. Nih, sekarang udah aman, ditarik-tarik pun udah aman setelah gue solder, dan sekarang waktunya kita cek dan kita tes. Nah, ini dia dinamonya muter hidup, tinggal kita pasang ke bagian body. Oke, jadi ini mesin detailernya udah gua pasang juga untuk body-bodinya. Tinggal kita ganti blade atau pisaunya, ini menunggu persetujuan dari pemilik mesinnya. Jadi kita nggak berani asal pasang sebelum ada persetujuan dari pemilik mesinnya. Jadi untuk kesimpulan hari ini atau kesimpulan konten hari ini, jangan kalian buang blade yang udah hitam, udah karat tapi masih tajam tuh jangan kalian buang. Tinggal kalian poles lagi pakai Autosol yang udah gue saranin tadi. Walaupun nggak semua flek hitamnya keangkat, tapi seenggaknya jadi jauh lebih bersih. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua, jangan sesekali kalian ganti untuk kabel adaptor detailer pakai kabel biasa seperti ini, dan jangan kalian sambungin langsung atau colokin langsung ke listrik. Dia harus pakai adaptor, karena kalau misalnya kalian langsung sambungin atau langsung colok ke listrik, nanti akibatnya bisa langsung turun semua listrik kalian, karena memang dia harus ada perantara, yaitu adaptornya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup. Semoga video kali ini bermanfaat, dan buat kalian yang mau request buat video-video lainnya atau tutorial-tutorial lainnya bisa langsung DM ke Bengkel Clipper. Oke, mungkin cukup. Gua Jun Saputra dari Bengkel Clipper, your Clipper solution.